Sahabat, bahagia itu menjadi tujuan setiap orang dalam kehidupannya, tetapi ternyata ada orang yang mudah bahagia dan ada orang-orang yang susah bahagia. Semua itu dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukannya. Karena itu, simak dalam video ini agar mudah bahagia. Ada 5 kebiasaan yang harus kita hindari agar mudah bahagia. Jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan hidupkan lonceng notifikasi, beri komen, dan share video ini di media sosial Anda. Pagi, Assalamualaikum sahabat Insanitos Mulia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, sehat dan bahagia itu 2 hal yang menjadi tujuan utama, dan itu adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Karena itu, tetap bersyukur, jaga selalu kesehatan dan kebahagiaan hidup Anda. Namun, ada saja orang-orang yang susah bahagia. Ada orang yang mudah bahagia, ada orang-orang yang susah bahagia atau merasa susah bahagia. Semua itu ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Apa saja kebiasaan yang harus kita hindari agar kita mudah bahagia? Pada video kali ini saya akan berbagi 5 tips atau 5 kebiasaan yang harus kita hindari. Karena 5 kebiasaan ini akan menggerogoti kebahagiaan kita, sehingga menjadikan kita menjadi susah bahagia. Kalau kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, maka akan menjadikan kita orang-orang yang mudah bahagia. Apa saja itu? Yang pertama, kebiasaan terlalu mengkhawatirkan masa depan atau terlalu mengkhawatirkan hari esok. Memikirkan hari esok, memikirkan masa depan itu adalah hal yang baik, agar kita bisa mempersiapkan diri, merencanakan, dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencapai masa depan yang kita tuju. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan memikirkan tentang masa depan, berlebihan tentang memikirkan atau kekhawatiran tentang hari esok, maka itu yang akan merugikan diri kita. Itu akan menggerogoti kebahagiaan kita. Karena orang-orang yang terlalu khawatir memikirkan masa depan, maka setiap hari pikirannya akan dipenuhi tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Hal-hal yang kekhawatiran tentang hari esok, kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana nanti, apakah bisa yang anak-anak SMA, apakah saya bisa terima di universitas negeri, apakah yang sudah bekerja, apakah nanti saya bisa membangun keluarga yang bahagia, atau saya bisa membangun keluarga yang sejahtera. Kalau yang sudah bekerja mau pensiun, berpikir lagi apakah nanti saya pensiun masih sehat, apakah nanti pensiun masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kekhawatiran-kekhawatiran itu kalau terlalu berlebihan maka akan merusak kebahagiaan diri kita. Karena itu, hindari kebiasaan terlalu memikirkan masa depan. Kita tahu bahwa masa depan itu ada dalam genggaman Allah, jadi tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Yang kita perlu pikirkan adalah justru menyiapkan saat ini, menyiapkan hidup di hari ini untuk mempersiapkan masa depan. Melakukan yang terbaik hari ini, karena apa yang kita raih di masa depan itu sangat dipengaruhi juga apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan sampai melupakan hari ini karena terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa kebodohan itu adalah merusak hidup hari ini dengan mengkhawatirkan masa depan dan menangisi masa depan dengan menyesali masa lalu. Artinya ada 2 hal di sini. Kebodohan itu adalah terlalu memikirkan masa depan sehingga lupa akan hari ini, tidak menikmati hari ini, tidak melakukan yang terbaik hari ini. Dan yang kedua adalah menangisi masa depan dengan menyesali masa lalu. Artinya hidup terlalu menyesal dengan masa lalu. Wah, dulu seandainya saya begini, dulu seandainya begitu. Itu akan menggerogoti kebahagiaan kita. Itu 2 hal yang bisa menggerogoti kebahagiaan kita. Itu adalah kebiasaan pertama yang harus kita hindari. Yang kedua, kebiasaan terlalu berekspektasi terhadap sesuatu atau terhadap orang lain yang berlebihan. Jadi kita memiliki ekspektasi, harapan terhadap sesuatu, terhadap orang, itu hal yang wajar ya, agar kita punya kemajuan di dalam kehidupan.
berharap tentang sesuatu, berharap tentang orang lain, agar kita punya perbaikan-perbaikan ke depan, kemajuan. Tetapi kalau berekspektasi dan berharap terlalu berlebih terhadap sesuatu, atau berekspektasi dan menggantungkan harapan yang terlalu berlebihan terhadap seseorang, itu pada akhirnya akan membuat kekecewaan kita. Karena kita tahu bahwa berharap pada orang atau pada sesuatu itu tidaklah abadi, tidaklah orang itu punya banyak kesalahan, orang itu punya banyak khilaf, punya banyak kekurangan, sehingga akhirnya itu akan membuat kekecewaan kita. Karena itu hindari berharap atau berekspektasi terlalu berlebihan terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Lebih baik kita menempatkan harapan itu yang realistis. Harapan terhadap sesuatu atau terhadap orang lain itu yang realistis. Kalau kita mau menggantungkan harapan itu, ya gantungkan harapan kita kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Jangan menggantungkan harapan terlalu berlebihan kepada manusia. Itu hanya akan membuat kita kecewa. Jadi berekspektasilah atau memiliki harapan yang wajar, yang realistis, yang bisa dicapai, dan jangan terlalu berlebihan. Itu kebiasaan yang harus kita hindari. Yang kedua. Yang ketiga adalah sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi apalagi di era media sosial ini, seringkali orang memposting kehidupannya, kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain seolah-olah sempurna, seolah-olah kita tidak bisa menyamai mereka. Kemudian kita melihat, wah, kehidupan saya tidak seperti mereka. Akibatnya kemudian akan timbul penyesalan, timbul rasa rendah diri. Apalagi kalau kita sering membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain tentang hal-hal yang tidak kita miliki. Padahal kita sudah dibekali sesuatu hal yang berpotensi di dalam diri kita, potensi, bakat, keunikan masing-masing. Karena itu jangan membandingkan hidup-hidup kita dengan orang lain. Syukuri, nikmati apa yang sudah Anda terima, kembangkan potensi terbaik yang Anda miliki. Jadilah diri Anda sendiri. Jadi kalau kita sering membandingkan hidup orang lain, itu akan mengurangi rasa syukur kita. Dengan rasa syukur yang berkurang, itu akan menggerogoti kebahagiaan kita. Karena kita akan selalu merasa tidak cukup, merasa kurang, dan merasa kalah atau merasa lebih rendah dibanding orang lain. Itu hal yang merugikan. Itulah kebiasaan ketiga yang harus kita hindari. Sahabat, yang keempat adalah kebiasaan mengeluh. Mengeluh, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, berputus asa akhirnya. Biasanya begitu. Jadi kebiasaan inilah kebiasaan yang menggerogoti juga kebahagiaan kita. Ada orang-orang yang seringkali mengeluh tentang hal-hal apa saja. Hal-hal kecil yang dialaminya, hal-hal yang sepele, bahkan dikeluhkan dan bisa diceritakan dengan berbagai keluhan-keluhan yang sangat berlebihan. Nah, inilah tipe-tipe orang yang suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu akan merusak mood dirinya, sehingga menjadi tidak bahagia. Kemudian timbul menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Seringkali orang-orang yang mempunyai kebiasaan mengeluh ini akan mengakibatkan mereka berputus asa menghadapi keadaan, karena mereka bukan mencari solusi ketika menemukan masalah, tetapi justru berkutat atau berfokus pada keluhan-keluhan terhadap masalahnya. Akibatnya tidak menemukan solusi, sehingga berputus asa. Karena itu hindari kebiasaan-kebiasaan mengeluh. Mengeluh adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh berlebihan. Sekali-sekali mengeluh adalah untuk melepaskan sedikit kekesalan, keganjalan di dalam hati, tetapi tidak boleh berlebihan. Karena yang harus kita perhatikan justru kita segera mencari solusi ketika menemukan masalah, agar bisa menemukan cara yang terbaik mengatasi masalah, sehingga tidak berkutat pada keluhan tetapi berkutat pada solusinya. Itulah kebiasaan keempat yang harus kita rubah dan kita hindari. Yang kelima adalah kebiasaan yang harus kita hindari juga adalah memendam rasa benci atau memendam kebencian, sakit hati, ketidaksenangan pada orang lain, dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki kebiasaan ini sebenarnya dia seperti orang yang membawa
beban kemana-mana, karena tiap hari mungkin dia harus memikirkan orang yang dia benci, memikirkan orang yang dia iri, yang tidak dia sukai. Kemudian semakin dia memikirkan itu, maka semakin menggerogoti kebahagiaannya. Orang yang dia pikirkan sebenarnya tidak terasa apa-apa, tetapi dirinya yang memikirkan, merasa memiliki kebencian, memiliki rasa dendam, iri, itu akan merusak hatinya sehingga menjadikan dia tidak mudah bahagia. Jadi hindari kebiasaan memendam rasa benci, memendam kebencian atau iri, dengki, sakit hati kepada orang lain. Lebih baik segera lupakan dan maafkan ketika ada orang lain membuat kesalahan atau menjadikan kita sakit hati misalnya. Lebih baik segera maafkan, lupakan, agar kita tidak ada beban, hati menjadi lapang, dan menjadi orang-orang yang mudah bahagia. Demikian sahabat, inspirasi mengenai 5 kebiasaan yang harus kita hindari agar kita menjadi orang-orang yang mudah bahagia. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jalu Santoso. Selamat berkarya, sukses, bahagia selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.